Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan dengan biaya relevan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi, proses pengambilan keputusan itu adalah serangkaian langkah sistematis yang diambil untuk memilih alternatif yang paling sesuai dalam menghadapi situasi tertentu. Tahapan umumnya yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian kita kumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian kita analisis informasi yang kita dapatkan, kita kembangkan analisis tersebut, kemudian kita cari solusi, kita implementasikan solusinya, dan kita evaluasi. Kemudian, analisis diferensial. Analisis diferensial itu dalam pengambil keputusan adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel akan memengaruhi variabel lainnya. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah mengoptimalkan keputusan manajer, mengambil keputusan, dan membantu perencanaan jangka pendek. Selanjutnya adalah biaya diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan dalam biaya antara dua atau lebih alternatif yang tersedia. Kemudian ada biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan itu adalah biaya yang mengacu pada manfaat atau pendapatan yang hilang karena memilih suatu alternatif yang kita abaikan. Kemudian ada biaya tambahan. Biaya tambahan itu adalah biaya yang merujuk pada peningkatan biaya yang timbul akibat pengambilan suatu keputusan tertentu. Untuk keputusan-keputusan manajerial itu ada 4. Yang pertama, menghentikan atau melanjutkan produksi suatu produk. Yang kedua, membeli dari luar atau memproduksi sendiri suatu suku cadang. Ketiga, menerima atau menolak pesanan khusus. Dan yang terakhir adalah menjual atau memproduksi lebih menjadi produk baru pada split off point. Untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu produk, itu ada biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam keputusan manajerial. Yang pertama adalah biaya tetap yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Yang kedua adalah biaya variabel yang dapat dihindari. Yang ketiga adalah margin kontribusi yang hilang dan biaya pemulihan. Untuk membeli dari luar atau memproduksi sendiri, ini adalah analisis biaya yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Analisis ini mempertimbangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan kedua pilihan untuk menentukan pilihan mana yang paling ekonomis. Kemudian, menerima atau menolak pesanan khusus. Pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus ini membutuhkan analisis biaya yang relevan dengan mempertimbangkan biaya variabel yang harus ditanggung oleh pesanan khusus tersebut. Dengan menggunakan analisis ini, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai atau dapat menimbulkan kerugian. Kemudian selanjutnya adalah memproses lebih lanjut atau menjual langsung pada split off point. Split off itu adalah titik pisah yang menunjukkan produk siap dijual, tetapi bisa diproses lebih lanjut untuk menambahkan nilai dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan ini digunakan untuk membandingkan biaya dan keuntungan yang terkait dengan kedua pilihan tersebut. Kemudian ini ada contoh kasus. Jadi PT Merdeka Food ini adalah perusahaan produsen mie instan yang sedang mempertimbangkan penawaran bumbu instan tambahan dari PT Kore Food. Selama ini perusahaan memproduksi sendiri bumbu instan tersebut. Berikut informasi yang terkait dengan biaya yang dipertimbangkan dalam keputusan ini. Yang pertama, harga beli bumbu dari luar itu adalah 1.000 per saset. Biaya bahan baku untuk memproduksi bumbu mie instan adalah 300 per saset. Biaya tenaga kerjanya 350 per saset. Biaya overhead produksinya 250 per saset. Biaya kualitas untuk mengontrol kualitas suku cadang yang diproduksi adalah 150 per saset. Biaya penyimpanan dan pengelolaan bumbu instan 100 per saset. Permintaan bulanan bumbu penyedap dalam mie instan sebanyak 100.000 saset. Biaya kualitas dan biaya penyimpanan merupakan biaya tetap yang tidak dapat dihindari, sehingga jika perusahaan memutuskan untuk membeli dari luar, maka biaya-biaya tersebut tetap diperhitungkan. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya yang pertama, kita menghitung biaya pembelian dari luar dengan cara kita menambahkan harga pembelian dan biaya tetap yang tidak dapat dihindari, kemudian kita kali dengan kuantitas yang dibeli. Jadi 1.000 ditambah 150 ditambah 100 dikali 100.000 saset. Hasilnya adalah 125 juta. Kemudian selanjutnya kita menghitung biaya produksi sendiri.
Biaya produksi sendiri, cara menghitungnya adalah biaya produksi ditambah biaya kualitas, ditambah biaya penyimpanan, dikali dengan jumlah yang akan diproduksi. Jadi 300 ditambah 350 ditambah 250 ditambah 150 ditambah 100 dikali 100.000 unit. Hasilnya adalah 115 juta. Jika biaya pembelian dari luar lebih rendah, maka lebih baik kita membeli dari luar. Jika produksi sendiri lebih rendah, maka lebih baik kita produksi sendiri. Berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat tadi, perusahaan sebaiknya tetap memproduksi sendiri, karena dengan memproduksi sendiri, ada opportunity cost sebesar 10 juta setiap bulan. Nah, ini bisa dilihat sendiri penyajian analisis diferensialnya dalam tabel. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membeli dari luar atau memproduksi sendiri dengan menganalisis opportunity yang terjadi. Jika membeli dari luar, secara harga beli sepertinya lebih murah, akan tetapi perusahaan tetap akan mengeluarkan biaya kualitas dan biaya penyimpanan. Maka, perusahaan akan kehilangan opportunity cost sebesar 100 per saset. Jika memproduksi sendiri, maka perusahaan tidak akan kehilangan biaya tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.